Ya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Jadi kalau kita perhatikan untuk GBP USD, dia itu sudah break dari trend line-nya dan juga dia break dari high dia sebelumnya yang ada di sini ya, high dia sebelumnya. Dimana kalau kita perhatikan memang dari tanggal 3 Januari ya dia agak susah ya untuk break dari 20.700. Akhirnya dia bisa break di malam kemarin ya, pada hari Jumat kemarin. Nah ini kalau kita perhatikan memang untuk target dia atau resisten dia selanjutnya itu ada di level harga 21.290, dimana kalau kita perhatiin lagi ini adalah resisten atau bisa dibilang sebagai support become resisten ya, SBR nya dia yang cukup kuat ya, atau yang cukup menentukan dari si pergerakan si GBP USD ini. Jadi kalau dia mau lanjut naik minimal dia harus break dulu dari 21.290 untuk lanjut kemana, ke sini. Ini juga resisten pentingnya dia di 22.177. Kenaikan dari si GBP USD juga disebabkan oleh si dolar ini yang melemah ya. Kalau kita lihat lagi di sini, si dolar belum bisa break dari 105.58, dimana ini adalah area support become resistant pada pergerakan candle daily-nya dia di sini. Jadi ini juga udah saya pernah share di channel Telegram pada Jumat kemarin. Silahkan kalian cek aja untuk grafiknya. Pada saat saya share kemarin itu dia ada di harga 105.5. Nah ini karena dia belum bisa break dari area sini, maka dia lanjut turun dengan target nanti kurang lebih paling dekat di 103.46. Nah ini juga udah saya jelaskan di chart di video XAUUSD, jadi kalian bisa langsung klik aja di video XAUUSD untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut mengenai si DXY ini sendiri. Kalau saya lihat memang ada penekanan dari pihak seller untuk si DXY, jadi memang lebih cenderung untuk turun ke bawah, dan ini akan memberikan sentimen yang positif untuk si GBP USD ini sendiri. Nah kalau kita lihat lagi memang GBP USD ini cenderung untuk koreksi terlebih dahulu ya. Jadi kalau lihat ini kan ada garis EMA ya, atau exponential moving average, ada EMA 50 dan juga ada EMA 20 di sini. Nah fungsi dari EMA 50 ini adalah untuk menyaring tren gitu. Kalau kita perhatikan memang untuk saat ini support terdekat by EMA itu ada kurang lebih di level harga 20.246 ya. Kalau di EMA 20 itu ada support lagi di level harga 20.000 sampai 19.000. Jadi kurang lebih di harga ini untuk supportnya dia dari si moving average ini. Kemudian kalau kita lihat lagi memang secara pergerakan, kalau dia mau koreksi ya maksimal retracement dia, kalau kita coba tarik si Fibonacci retracement itu ada di level harga kurang lebih 19.400 sampai 19.703. Nah cuma memang kalau kita perhatikan, kalau untuk masuk ke sini lagi ya artinya kan dia itu masuk ke dalam trend line lagi. Jadi memang kalau saya perhatiin maksimal ya atau minimal dia retrace di area Fibo 23.6 yaitu di 20.800 ya, di 20.381 untuk melanjutkan kenaikannya, atau dia retrace lagi ke area Fibo 38.2 yaitu kurang lebih di harga 20.000 untuk lanjut naik ke atas lagi, atau untuk melanjutkan pergerakannya breakout dari 21.290 dengan target nantinya level harga itu di 22.177. Tapi kalau dia belum bisa nih untuk bertahan di atas si trend line ini, trend yang warna biru yang 4 jam ya, ini kan trend line 4 jam, berarti dia akan lanjut untuk turun dulu ke harga ini, retracement dia atau golden ratio di dia di 19.400 sampai 19.703 di sini. Nah dari sini nanti kita perlu perhatikan, kalau sampai di sini di breakout juga sama dia, berarti dia lanjut turun untuk kemana, ke sini gitu. Nah, cuma kalau saya perhatikan memang selama dia sudah break atau sudah turun dari trendline ini, maka dia memang lebih potensi ya 70% untuk turun ke bawah lagi begitu. Jadi selama harganya bertahan di atas trendline, artinya dia masih bisa melanjutkan untuk kenaikannya ke atas lagi. Tapi kalau dia udah balik ke bawah ke dalam trendline, nah itu menandakan bahwa pergerakannya itu atau secara movementnya itu dia lanjut turun ke bawah ya, dengan untuk melakukan retest kembali di area demandnya di sini. Demandnya itu kita ambil dari 4 jam ya, di sini ada order block kurang lebih di harga 18.354 sampai 18.619. Jadi kurang lebih di sini untuk area demand
ya, dengan range 30 pip ya kurang lebih di sini. Karena kalau kita lihat memang secara pergerakan dia cenderung sideways ya di sini. Kemudian di break turun, lalu sini dia sideways dulu ya. Baru dilanjut naik ke atas. Jadi pergerakannya memang cukup solid di daerah sini gitu. Yang paling kita harus perhatikan adalah area resisten 21.290 dan juga area support di level harga 20.034. Jadi dua area ini harus kita perhatikan untuk minggu depan. Kita kasih warna biru ya. Begitu. Kalau untuk swing low-nya dia yang paling terakhir kita perhatikan ya ini, dimension ini. Karena kalau dimension ini ditembus sama dia, maka dia akan lanjut kemana? Ke 17.104 di sini untuk minggu depan. Begitu. Memang kalau untuk si GBP USD ini belum ada clear direction, tapi kalau kita perhatikan dari sentimen DXY, ini ada penekanan harga jual, maka si GBP USD ini memang lebih cenderung untuk naik ke atas. Ditambah lagi secara struktur dia udah break ya, struktur turunnya, artinya ini strukturnya udah berganti jadi struktur naik. Jadi memang kalau saya perhatikan dia akan cenderung untuk naik ke atas, kecuali dia bisa break turun ke area trendline ini, baru dia kita ambil area sell. Tapi selama dia masih berada di atas trendline ini, kita masih akan fokuskan untuk ambil area buy begitu dia koreksi ke bawah terlebih dahulu. Begitu, dengan target nanti terdekatnya itu di 21.290, kemudian terjauhnya itu di 22.177. Tapi kalau untuk sell, target dekatnya itu ada di level harga 19.280 dan jauhnya di sini dimension ini di 18.354 sampai 18.619 gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai GBP USD hari ini. Kalau kalian ada pandangan lain mengenai GBP USD, boleh kalian sharingkan di kolom komentar YouTube saya. Dan saya sangat berterima kasih bagi kalian yang mau berbagi pandangan dengan saya dan juga teman-teman Junata Trading ID lainnya. Terima kasih, jika ada salah saya mohon maaf dan sampai jumpa pada video berikutnya.